Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah fardhu subuh Masjid Akramun Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini kita masih diberi Allah hidup. Tidak hanya sekedar hidup, kita diberi Allah Subhanahu wa taala sehat. Diberi juga nikmat istiqamah iman dan Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap berada dalam iman dan Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dalam bentuk lain, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, dan di akhirat nanti kita diberikan syafaat uzma insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh kali ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Qadar, kitab takdir. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Al-mu'minul qawi, mukmin yang qawi, kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minid dha'if, daripada seorang mukmin yang dhaif. Ada manusia banyak. Di antara manusia ini ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang mukmin, tapi di antara mukmin ini tak sama. Ada yang qawi, ada yang dhaif. Ada yang kuat, ada yang lemah. Mana yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tak dapat diukur dengan akal, tak bisa diukur dengan perasaan. Siapa yang mengatakan ini lebih baik, ini tak baik, ini lebih utama, ini tak utama, maka mesti dari seorang yang mendapatkan wahyu. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-mu'minul qawi, yang paling mulia, yang dicintai Allah. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang dhaif. Makna qawi di sini kuat, apa maknanya? Maka kita baca syarah Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Imam Nawawi yang menjelaskan hadis dalam Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, makna al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat di sini adalah kekuatan keyakinan terhadap akhirat. Seorang mukmin yang kuat keyakinannya terhadap akhirat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah keyakinannya. Kenapa demikian? Karena kata Imam Nawawi, kalau seorang mukmin itu kuat keyakinannya terhadap akhirat, maka ringan kakinya berjihad fisabilillah. Kalau kuat keyakinannya terhadap akhirat, maka ringan tangannya bersedekah. Kalau kuat keyakinannya terhadap akhirat, maka ringan dia bangun tengah malam untuk bertahajud. Kalau kuat keyakinannya terhadap akhirat, dia tak pedulikan cakap orang banyak, yang dia pentingkan adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala lebih cinta dan mengatakan, Nabi mengatakan, lebih baik seorang mukmin yang kuat daripada seorang mukmin yang lemah. Kekuatan terhadap keimanan terhadap akhirat.
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mungkin kekuatan keimanan terhadap akhirat itu tumbuh begitu saja dalam hati orang beriman? Tak mungkin. Dia mesti melewati proses. Kekuatan keimanan di dalam hati, keimanan terhadap akhirat, dia tak lepas daripada materi, tak lepas daripada kehidupan seorang muslim. Maka dia tak bisa dilepaskan, dikatakan hanya kekuatan pada keyakinan pada akhirat lepas dari yang lain, tak bisa. Maka makna kuat di sini maknanya amat sangat luas. Kalau kita tengok Nabi SAW tak hanya mementingkan kuat pada yakin dalam hati, tapi kuat fisik juga. Ada kekuatan fisik dalam diri seorang muslim. Makanya kalau kita tengok Nabi SAW mengatakan, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, war-rimayah, dan memanah. Kalaulah Nabi mengatakan itu di tempat yang tinggal di tepi pantai atau di tempat yang banyak air, masuk akal. Tapi Nabi mengatakan itu di gurun pasir, mengajarkan anak berenang dan memanah. Apa maknanya? Mengajarkan kekuatan fisik. Kalaulah sahabat Nabi itu hanya duduk di masjid berzikir dan salat, membaca Quran saja, maka tak akan mungkin Islam itu bisa tersebar ke penjuru dunia. Apa maknanya? Bahwa para sahabat Nabi, para ulama, para tabi'in itu memiliki kekuatan fisik yang amat sangat kuat. Jadi nampaklah di situ bahwa seimbang dalam Islam antara kekuatan keyakinan dalam hati dengan kekuatan fisik. Jadi kalau ada orang Islam, tak penting ini kekuatan fisik, yang penting imannya kuat, yang penting keyakinannya kuat, itu bukan pemahaman Islam yang sempurna. Islam seimbang antara kekuatan fisik dengan kekuatan batin. Maka dalam Islam diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun tak disebut dengan olahraga karena istilah ini datang belakangan, tapi diajarkan latihan berperang dan lain sebagainya. Dalam satu hadis, Aisyah berada di belakang Nabi, dan Nabi menengok orang-orang Habasyah melakukan permainan tarian tombak di dalam Masjid Nabawi. Bukan berarti mereka menari di dalam Masjid Nabawi, tapi makna tarian tombak menurut para ulama hadis artinya adalah mereka melakukan latihan perang, semi latihan perang. Menunjukkan betapa kekuatan fisik memiliki makna yang kuat dalam diri seorang muslim. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang lebih daripada itu adalah kekuatan ekonomi. Kalau kita tengok umat Islam pada zaman Nabi SAW, Nabi tak hanya mementingkan kuat fisik badannya, tak hanya mementingkan kuat keyakinannya, tapi juga kuat ekonominya. Maka para sahabat Nabi SAW yang dari kota Makkah itu para pedagang yang berangkat dari nol. Karena ketika mereka hijrah semuanya tinggal. Jangankan untuk membawa harta benda, membawa keluarga, anak istri saja banyak yang tinggal. Tapi ketika mereka pindah ke kota Madinah, mereka memulai sesuatu dari yang baru, mereka mulai melakukan dagang. Maka keluarlah ungkapan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum. Tunjukkan kepada saya mana pasar kota Madinah. Apa maknanya? Suq. Karena dia ingin berdagang. Abdurrahman bin Auf seorang pedagang di kota Makkah. Dia ingin ketika sampai di Madinah, dia pula lah yang menguasai perekonomian kota Madinah. Kalaulah orang-orang Yahudi Madinah itu marah kepada Nabi SAW, mereka bukan marah karena Nabi menyinggung perbuatan mereka menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah. Nabi SAW seandainya beliau hanya mengajak orang Madinah itu solat, mengajak berpuasa sunat, mengajak untuk berzikir, orang-orang Yahudi itu tak akan marah. Mengapa Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, 3 suku Maduni Yahudi besar yang ada di Madinah itu marah kepada Nabi SAW? Karena Nabi dan para sahabat menguasai ekonomi kota Madinah. Terusik kepentingan mereka yang selama ini mereka melaksanakan praktek ribawi,
mereka menjadi rentenir ketika Nabi SAW datang. Itu yang diharamkan oleh Nabi SAW. Itulah yang membuat orang Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah marah kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, kekuatan keyakinan saling berkaitan. Tak mungkin dapat menanamkan kekuatan iman, ilmu pengetahuan dalam iman, dalam Islam, kalau ekonominya masih murat-marit, kalau masih belum jelas. Oleh sebab itu apa kata ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah, kada al-faqru ayyakuna kufran. Kada, hampir saja, nyaris saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis-tipis saja. Apa sebab? Karena ketika orang fakir mudah diserang agamanya. Ketika seorang dalam keadaan fakir, maka mudah diambil keyakinannya. Saudara-saudara kita di sebagian tempat dengan ringannya menjual keyakinannya hanya karena baju bekas. Dengan ringannya menjual keyakinan, merubah keyakinan hanya karena makanan instan dan lain sebagainya. Apa maknanya? Kelemahan ekonomi menyebabkan kelemahan batin, kelemahan kekuatan iman dan Islam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW menjenguk seorang sahabat yang sedang dalam keadaan sakit ketika pada haji wada di kota Makkah Al-Mukarramah, lalu sahabat ini ingin membagikan semua hartanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ambillah semua harta saya ini, saya mau mati, saya sudah tak lama lagi di dunia ini. Tapi apa kata Nabi SAW? Ketika dia katakan mau bagikan semua, Nabi tak mau terima. Lalu kata dia yang sedang sakit, asyatru, ambillah setengah ya Rasulullah. Nabi pun katakan tak mau. Kemudian dia katakan as-sulusu, sepertiga. Apa kata Nabi? As-sulusu kasir, sepertiga itu pun terlalu banyak. Lalu kata Nabi SAW, antada'a warasataka aghniya, engkau tinggalkan anak keturunanmu, engkau tinggalkan ahli warismu aghniya, dalam keadaan mampu, dalam keadaan berkecukupan dalam bidang ekonomi, khairun, lebih baik min antada'ahum adlatan, daripada engkau mati, engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Ini bukti bahwa Islam tidak mengajarkan hidup dalam keadaan miskin melarat lalu menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan fisik, ada kekuatan ekonomi yang seimbang dengan kekuatan batin. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang tidak kita lihat dalam diri umat Islam saat ini. Jadi mengapa umat Islam sekarang lemah? Mengapa umat Islam sekarang jatuh ke bawah? Karena tidak dilaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan semua akan masuk neraka, semua akan sesat, kecuali kata Nabi SAW, illa kecuali ma'ana alaihi wa ashabi, kecuali yang menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Kecuali jalan yang ditempuh ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Apa jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat? Salah satu jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat adalah hadis yang kita kaji subuh ini, kekuatan keyakinan, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kekuatan ilmu pengetahuan. Bagaimana Nabi membangun kekuatan ilmu pengetahuan di kota Madinah? Ketika itu Nabi SAW, sebahagian sahabat sibuk berperang untuk mempertahankan kekuatan. Karena pada saat itu, kalaulah kota Madinah itu dapat direbut oleh musuh, dapat dikuasai oleh kafir musyrik, maka orang yang berada dalam kota Madinah itu akan jadi budak hamba sahaya. Kalau sampai Madinah itu dikuasai musuh, maka tak mungkin akan ada iman dan Islam. Kenapa? Karena berada di bawah kekuasaan orang lain. Oleh sebab itu sahabat Nabi sibuk berperang mempertahankan kekuasaan di kota Madinah. Tapi ketika semuanya pergi berperang, lalu Nabi tinggal berada di kota Madinah, turun ayat melarang, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada beberapa orang dari setiap kabilah tetap tinggal bersama Nabi SAW. Untuk apa tinggal bersama Nabi? Liyatafaqahu, untuk mendalami. Allah Subhanahu wa taala tak mengatakan liyata'allamu, untuk belajar. Tak dikatakan sekedar untuk belajar, tapi digunakan kata liyatafaqahu.
Liyatafaqahu maknanya lebih dalam daripada liyata'allamu. Liyata'allamu hanya sekedar mendengar, membaca, memahami, selesai. Tapi liyatafaqahu mendalami sampai sedetil-detilnya. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, supaya ketika yang pergi berperang itu nanti pulang, mereka tak sempat ikut mendengarkan pengajian. Liyunziru qaumahum, yang mendapatkan pengajaran dari Nabi ini akan mengajarkan sahabat-sahabatnya yang lain. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan peringatan. Begitulah Nabi membangun kekuatan ilmu pengetahuan, dan itu dilanjutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Meninggal Nabi sampai pada para zaman sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi pun mengajarkan itu. Bukan main perjalanan mereka jauh. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bisa bayangkan perjalanan sahabat Nabi yang sampai ke Azerbaijan, mendekati Teluk Kaspia. Sekarang kalau kita tengok di peta perbatasan dengan Rusia, mendekati sampai ke Maghrib, Maroko sekarang, yang mendekati perbatasan dengan Spanyol. Apa maknanya? Menyampaikan pelajaran ajaran Islam, menyampaikan ajaran yang dibawa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kekuatan ilmu pengetahuan. Ada orang yang mampu dalam bidang ekonomi, ada orang yang kuat dalam bidang fisik, ada orang yang punya kemampuan ilmu pengetahuan. Kekuatan-kekuatan inilah yang membuat kekuatan Islam. Tapi kalau kita tengok sekarang, orang hanya mementingkan yang penting kalau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat imannya, kuat keyakinannya, cukup, tak perlu ekonominya, tak perlu fisiknya dan lain sebagainya. Ini tak sesuai dengan ajaran Islam. Suatu ketika Aisyah melewati suatu pasar, lalu di pasar itu ada orang yang lemah. Ketika ditanya, siapa ini orang yang lemah ini? Lalu mereka menjawab, itulah orang yang paling takwa di antara kami. Itu adalah orang yang zuhud. Itu adalah orang yang hatinya khusyuk. Mendengar itu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah, kana Umar azhadan nas. Umar itu orang yang paling zuhud. Idza takallama asma'. Kalau bicara, bicaranya lantang, keras, didengar orang. Wa idza masya asra'. Kalau berjalan, jalannya cepat, tegap langkahnya. Wa idza daraba auja'. Kalau dia memukul, pukulannya keras dan menyakitkan. Apa maknanya? Bahwa khusyuk, zuhud tidak dinilai dari fisik yang lemah, lesu, pembawaan seperti tak bersemangat dan lain sebagainya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Umar tu orang yang paling khusyuk, Umar tu orang yang paling tawadu, Umar tu orang yang paling zuhud. Tapi kalau bicara, bicaranya lantang. Kalau berjalan, jalannya tegap. Kalau dia memukul, pukulannya keras dan menyakitkan. Jadi tampak ada keseimbangan antara kekuatan yang ada dalam batin, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan keyakinan, kekuatan percaya kepada hari akhirat, dan kekuatan fisik yang tampak dalam jalan yang tegap, suara yang lantang, dan pukulan yang keras. Nah, itu banyak yang salah difahami. Orang kalau sudah masuk Islam, sudah taubat, maka bawaannya lesu, macam mau mati, macam lain sebagainya. Nah, ini tak sesuai. Kalau kita tengok dalam Islam, apa kata Nabi SAW? Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau di masa jahiliyah dulu dia sebagai orang yang terpilih, orang yang kuat, maka setelah masuk Islam tak ada yang berubah. Dia tetap juga kuat, dia tetap juga orang yang gagah perkasa, bedanya objeknya saja yang lain. Kalau sebelum masuk Islam yang dia bunuh dulu orang kafir, kalau sudah sebelum masuk Islam yang dia musuhi adalah orang Islam, sesudah dia masuk Islam, maka yang menjadi lawannya adalah orang-orang yang menentang ajaran Islam. Bukan berarti dia berhenti dari aktivitasnya, bukan berarti dia berhenti dari kegiatannya, tetap menjalankan kegiatan yang sama. Bedanya setelah masuk Islam, setelah bertaubat, setelah mendekatkan diri kepada Allah, bedanya objeknya saja yang lain. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal dalam sejarah Islam bahwa paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib itu mati di tangan seorang kafir, seorang berkulit hitam, seorang hamba sahaya bernama Wahsy. Wahsyilah yang membunuh Hamzah, Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada yang kalau kita pergi umrah, pergi ke Madinah berziarah, naik kita ke atas Jabal Uhud, di bawah pemakaman Sayyidus Syuhada perang Badar tahun ketiga Hijrah. Di sanalah terbaring jasad Hamzah bin Abdul Muttalib
yang dibunuh oleh Wahsy. Tapi pada akhir hayatnya Wahsy mendapatkan husnul khatimah. Wahsy masuk Islam. Dia bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beralih kekuasaan ke tangan Abu Bakar Siddiq. Pada masa Abu Bakar ini terjadi perang besar, yaitu memerangi seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Pada perang Musailamah Al-Kadzdzab ini, maka banyak terbunuh para sahabat Nabi, termasuk para penghafal Al-Quran. Sampai lebih kurang diperkirakan 70 orang meninggal. Lalu karena banyak yang meninggal itulah diusulkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengusulkan supaya dibukukan, dituliskan Al-Quran yang tersebar di pelepah korma, di batu yang ceper, di tulang onta, itu supaya dijadikan dalam satu mushaf. Apa maknanya? Bahwa para sahabat yang penghafal Al-Quran itu juga memiliki kekuatan fisik, memiliki ketangkasan dalam hal perang. Mereka sanggup memanah, mereka sanggup berlari, mereka sanggup menggunakan pedang, sehingga ikut perang melawan nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi tidak dikotak-kotakkan. Ini orang penghafal Al-Quran hanya pada bidang salat, hanya dalam bidang tilawatil Quran, hanya tajwid saja. Ini yang tidak terjadi pada zaman Nabi SAW. Satu sisi dia sebagai seorang penghafal Al-Quran, juga sebagai pasukan perang, juga sebagai orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi pada perang Musailamah Al-Kadzdzab? Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib itu membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab itu mati di tangan Wahsy yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya setelah beliau bertobat masuk Islam di akhir hayatnya, apa kata Wahsy? Tangan saya ini membunuh dua orang. Satu orang yang paling baik, satu orang yang paling jahat. Siapa orang paling baik yang dibunuh oleh Wahsy? Adalah Hamzah bin Abdul Muttalib waktu dia belum masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, perbuatannya tak berubah. Tidak membuat dia setelah masuk Islam lalu kerjanya di masjid saja salat, berzikir saja, membaca Al-Quran. Tidak, dia tetap tegak sebagai seorang ahli perang, tapi objeknya yang berbeda. Dulu sebelum masuk Islam yang dia perangi orang Islam. Setelah dia masuk Islam, yang dia perangi adalah musuh-musuh Islam. Musailamah Al-Kadzdzab, tangan saya ini membunuh dua orang. Satu orang paling baik, satu orang paling jahat. Orang paling baik yang saya bunuh adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah saya masuk Islam, orang paling jahat yang saya bunuh adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, seimbang antara kekuatan fisik dengan kekuatan keyakinan, seimbang antara kekuatan iman dan Islam dengan kekuatan ekonomi. Inilah jalan yang ditempuh oleh sahabat Nabi, ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau kita ingin, mari kita mengikut sunnah. Mari kita, seringkali sunnah ini dicontohkan, ditampakkan, ditampilkan dalam bentuk fisik. Saya tak mengingkari itu, bahwa itu sunnah. Memang itu sunnah Nabi SAW. Tapi mari kita memahami sunnah dalam bentuk yang luas, dalam bentuk yang universal. Bahwa sunnah Nabi mengajarkan keseimbangan antara keyakinan dalam hati dengan kekuatan tenaga, dengan kekuatan finansial ekonomi dan lain sebagainya. Kekuatan ilmu pengetahuan. Apa yang dapat diperoleh dari kemiskinan, kemelaratan, bagaimana mungkin orang akan mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana mungkin mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya, efek dampak dari tidak adanya kekuatan finansial. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, dititipkan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari rezeki milik Allah. Tapi ada saudara-saudara kita yang hidup dalam kemelaratan, kesusahan. Siapa yang menolong? Mengapa Allah tak buat mereka itu sama seperti kita? Alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita bisa berbagi dengan orang lain. Ingin Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya ini saling tolong menolong. Tak hanya sekedar dalam hal keimanan, tak hanya sekedar dalam hal beribadah, salat, berzikir, membaca Al-Quran, tapi juga Allah ingin berbagi dalam masalah kekuatan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita tengok dalam perjalanan umat Islam, ketika itu bisa diwujudkan, maka akan bangkitlah Islam. Maka akan bangkitlah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Al-Islamu ya'lu, Islam ini tinggi. Wala yu'la alaih, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kapan itu terwujud? Ketika keseimbangan yang disebutkan Nabi. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat. Ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mu'min yang lemah. Kemudian hadis ini masih panjang. Selanjutnya makna hadis, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, wa fi kullin khairun. Wa fi kullin khairun. Dalam segala sesuatu itu ada kebaikan. Sebelumnya Nabi mengatakan ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Walaupun yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai, tapi yang lemah tidak berkecil hati. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, wa fi kullin khairun. Dalam semuanya ada kebaikan. Yang lemah itu pun ada juga kebaikannya. Mengapa? Paling tidak ada iman dalam hatinya. Akan tetapi seorang muslim, dia selalu menginginkan yang di atas. Tak ada orang Islam ni ingin di bawah. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan dia mesti meminta kepada sesuatu yang di atas. Nabi mengajarkan doa, idza sa'altumullah, kalau kamu berdoa bermohon kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mohonkanlah surga firdaus. Apa maknanya? Surga yang paling tinggi. Kalau meminta yang paling tinggi, maka beramal pun paling tinggi. Baru orang itu disebut sebagai konsisten. Meminta paling tinggi, amalnya paling tinggi. Kalau minta paling tinggi tapi amalnya rendah, ini tak sesuai permintaan dengan keinginan. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, kalau meminta, minta paling tinggi. Kalau bersedekah, sedekah paling tinggi. Kalau beramal, beramal paling tinggi. Beribadah, khusyuknya paling tinggi. Barulah sesuai antara apa yang diinginkan dengan usaha yang dilakukan. Nabi mengajarkan yang mukmin yang kuat itu lebih baik. Meskipun demikian kata Nabi SAW, wa fi kullin khairun. Dalam segala sesuatu ada kebaikan. Kemudian selanjutnya, apa kata Nabi SAW? Wahris ala ma yanfa'uka. Wahris ala ma yanfa'uka. Kata wahris itu padanan katanya sama dengan tamak. Tamak sudah jadi bahasa kita. Apa beda wahris dengan tamak? Kalau tamak ini semangat tapi untuk yang negatif. Bedanya dengan wahris semangat untuk yang positif. Maka Nabi mengajarkan wahris ala ma yanfa'uka. Sebagaimana tamaknya orang yang jahat kepada yang tak baik, maka mestinya begitu jugalah tamaknya kita kepada yang baik. Sebagaimana semangatnya orang kafir kepada yang tak baik, melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan minum khamar, begitu semangatnya mereka, maka sebaiknya orang beriman demikian juga semangatnya terhadap perbuatan baik. Tapi kalau kita tengok, kita lihat kenyataan tak seimbang. Orang yang jahat, yang di luar hukum Allah, amat sangat semangat memperjuangkan yang dilarang oleh Allah. Tapi orang yang memperjuangkan kebaikan tidak seperti semangatnya orang yang memperjuangkan yang tak baik. Tak seimbang. Syaitan itu tak pernah putus asa. Setiap hari mengajak orang kepada yang tak baik. Tapi orang yang baik seringkali putus asa mengajak orang untuk berbuat baik. Jadi kalau dibanding-bandingkan semangat setan dengan semangat orang beriman, kalah semangat orang beriman. Kenapa? Karena dia tak pernah putus asa. Sedetik waktu dia pakai, sekecil mungkin kesempatan dia gunakan, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang beriman tidak seperti semangatnya setan untuk mengajak orang ke jalan yang tak baik. Tak seperti, kalaulah sama semangat itu, maka kita tak akan menengok banyak masjid yang kosong, banyak perbuatan yang baik terbengkalai, banyak rumah-rumah ibadah yang tak selesai. Akibat apa? Tak sama antara semangat orang yang berada di jalan Allah dengan orang yang berada di jalan syaitan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam hadis ini diajarkan wahris, bersemangatlah kata Nabi SAW, ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat untukmu. Cerita manfaat, seringkali orang bukan bersemangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, bersemangat untuk memanfaatkan. Nah, itu banyak.
Tapi kalau sudah mencari manfaat untuk diri sendiri, memberikan manfaat untuk orang lain, nah ini sedikit. Tapi kalau memanfaatkan orang lain, nah ini banyak yang bersemangat. Dalam Islam diajarkan, wahris, bersemangatlah untuk mendatangkan manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Wahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. 3 seiring ungkapan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wahris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau untuk mendapatkan manfaat untuk dirimu dan orang lain, tapi jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya kalau orang semangat tanpa minta tolong kepada Allah? Ketika dia berhasil, dia anggap keberhasilan itu mutlak 100% milik dia, tak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berhasil, bangkit sombongnya, bangkit angkuhnya, bangkit egonya. Kalau bukan karena saya, tak akan tegak masjid itu. Kalau bukan karena saya, tak akan ada pengajian itu. Kalau bukan karena saya, tak akan ada rumah anak yatim panti jompo. Bahwa kita disuruh berbuat baik, mendatangkan manfaat buat diri dan orang lain. Wahris ala ma yanfa'uka, tapi ingat, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil, tak bangkit keangkuhan. Mengapa? Ini adalah kuasa Allah. Saya hanya dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kalau gagal, tak putus asa. Mengapa? Karena mungkin menurut ilmu Allah ada yang lain yang lebih baik. Kalau gagal, maka dalam hati saya mungkin diuji oleh Allah. Allah ingin melihat kesungguhan saya pada usaha yang lain. Makanya kata Nabi SAW, wasta'in billah wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Makanya Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah. Apa makna lemah di sini? Bukan lemah fisik, bukan badannya lemah, mentalnya lemah, keyakinannya lemah. Belum lagi melakukan apa-apa sudah down duluan. Apa sebab? Karena di dalam merasa lemah, tak ada percaya diri, tak ada keyakinan dalam diri bahwa ini akan terwujud dalam segala bidang, apapun namanya. Kalau dari awal-awalnya saja sudah mentalnya jatuh, apa yang bisa dilakukan? Oleh sebab itu kita tengok zaman sekarang, karena umat Islam ini mentalnya down, jatuh. Bukan saja umat Islam, bahkan umat yang lain juga di Indonesia ini mengalami itu, kegagalan mentalnya. Maka kita tengoklah banyak program-program yang dibuat oleh para motivator. Motivator ini kerjanya mengumpulkan orang, lalu dibangkitkan semangat. Hanya membangkitkan semangat saja. Kita tengok iklan-iklan, dihadirkanlah motivator dari Jakarta, setelah itu bangkit semangat. Mungkin dalam ruangan itu saja bangkit, habis itu keluar, down lagi. Sama macam baterai soak. Waktu ditengok, waktu dicaskan, ya penuh. Habis itu cabut, kosong dia balik. Kenapa? Karena hanya diberikan kekuatan oleh seorang motivator. Apalah kemampuan motivator? Islam yang menguatkannya. Orang Islam tak dikuatkan motivator. Siapa yang menguatkannya? Wasta'in billah. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta tolong. Orang Islam minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak minta tolong kepada jimat, tak minta tolong kepada gelang, tak minta tolong kepada rantai, tak minta tolong kepada keris benda pusaka. Dia minta tolongnya kepada iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kalau minta dukun, banyak orang minta tolong kepada dukun sekarang. Menyembahnya kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada dukun. Sedang dukun saja sekarang mengalami kelemahan, mengalami krisis, apalagi yang lain-lain. Sedang jin saja yang di tempat minta tolongnya pun, tengok iklan di TV itu, minta tolong pada jin. Aku aja takut kata jin. Minta tolong kepada sesuatu yang tak memiliki kekuatan. Maka dalam Islam diajarkan, wahris ala ma yanfa'uka, bersemangat untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat buat diri dan orang lain. Tapi jangan lupa, wasta'in billah. Semangat ditumbuhkan bukan oleh orang lain. Semangat ditumbuhkan bukan oleh kekuatan yang memiliki kekuatan yang semu. Yang memiliki kekuatan yang sempurna adalah, selalu kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah, hanya milik Allah SWT. Kepada dia itulah kita meminta. Wasta'in billah. Kemudian kata Nabi, wala ta'jiz, jangan merasa lemah.
Ini ungkapan hadis. Bagaimana dalam Al-Quran? Wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Merasa lemah, merasa sedih, itulah yang membuat umat Islam jatuh. Belum lagi melakukan apa-apa, sudah jatuh down duluan. Pak, ini kita mau buat masjid ini insyaAllah besar, dananya sudah ada sekitar 50%, kedepannya kita akan minta ke sini, ada bantuan, ada donatur. Tak usahlah kita buat, tak akan jadi nanti itu. Down duluan, sudah merasa lemah, tak ada keyakinan. Kalaulah begitu mental umat Islam dulu, itu kita ni masih menyembah batu, menyembah lembu, menyembah pokok kayu. Kalau belah begitu mental para ulama dulu, mereka datang ke tanah air ini bukan naik pesawat. Mereka datang kemari bukan naik mobil mewah. Mereka datang kemari menempuh lautan yang ganas, semak belukar mendatangkan Islam. Apa yang menimbulkan keyakinan? Ini keyakinan itu datang dari mana? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah SWT. Orang Islam hanya disuruh berbuat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya Muhammad, katakan kepada orang Islam, qul wa qul i'malu, beramallah, berbuatlah, beraktivitaslah. Masalah hasilnya fasayarallah, Allah yang akan menengok. Wa rasuluhu, rasul yang akan menilai. Wal mu'minun, orang mukmin yang akan melihat. Allah Subhanahu wa taala tak pernah menengok hasil akhirnya. Kalaulah yang dinilai itu hasil akhir, maka para ulama itu tak akan ada nilai amalnya. Kenapa? Karena ulama itu meninggal, umat yang ditinggalkan itu masih dalam kacau balau. Para ulama, Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara, waktu itu umat Islam masih kacau balau. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali meninggal, umat Islam masih kacau balau. Hasan Al-Banna meninggal mati syahid, umat Islam masih kacau balau. Yang dilihat itu bukan dia berhasil atau tak berhasil. Yang dinilai Allah adalah apa yang sudah dia lakukan. Setelah itu dia tinggalkan dalam keadaan apapun yang terjadi, tapi yang dinilai, yang ditengok, yang dijadikan penilaian oleh Allah SWT adalah apa yang dia lakukan. Maka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Kalau sudah belum apa-apa saja merasa lemah, itulah yang terjadi sekarang. Akhir apa sebab orang Islam merasa lemah? Kehilangan identitas diri, tak punya kekuatan tempat bersandar. Memang orang lain kuat, tapi ada yang maha kuat. Dia sama-sama ciptaan Allah. Yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan saya pun Allah. Saya beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Bedanya hanya pada fisik, bedanya hanya pada makanan, beda hanya pada bahasa. Sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan dalam Islam. Setiap hari orang Islam kalau ada meninggal, ada musibah, dia sampaikan, dia ucapkan, dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami, kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa maknanya? Menanamkan prinsip kekuatan yang sama, bahwa tak ada kelebihan orang dari yang lain, semuanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali ucapan itu hanya mulut kita saja, hanya basa-basi, tak masuk ke dalam, maka dia tak akan membangkitkan kekuatan. Kekuatan tak dibangkitkan oleh motivator, kekuatan tak dibangkitkan oleh teori. Kekuatan umat Islam, kekuatan seorang muslim dibangkitkan oleh wasta'in billah, kedekatan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bagian terakhir dari hadis ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabaka syai'un, sesudah mengambil manfaat yang baik, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri dan orang lain. Jangan lupa minta kepada Allah, jangan merasa lemah. Kalau sudah dilakukan seperti itu, sudah sebaik-baiknya ditata, diurus, dilakukan persis seperti yang dijalankan, yang digariskan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu yang tak seperti diharapkan, kita sudah tata, ini diprogram begini, tahu-tahu datang yang tak diharapkan. In asabaka syai'un, kalau datang sesuatu menimpamu, fala taqul, jangan kamu katakan lau fa'altu kana kaza wa kaza, andai aku melakukan ini pastilah begini, andai saja dulu begini pastilah begini. Andai, berandai-andai, umat Islam tak boleh berandai-andai.
Kalau sudah dilakukan seperti yang diajarkan Nabi SAW, sudah minta tolong kepada Allah sesuai dengan yang digariskan dalam Quran dan Sunnah, in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa sesuatu tak seperti yang engkau harapkan, fala taqul, jangan katakan lau fa'altu kana kaza wa kaza, andai aku melakukan ini pastilah begini, andai begini pastilah begini. Tapi apa yang mesti dikatakan? Qul, ucapkanlah qadarullah, itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah fa'al, apa yang diinginkan Allah maka akan terjadi. Oleh sebab itu, apa kata Nabi SAW, mengapa tak boleh berandai-andai, mengapa tak boleh berkalau-kalau? Fa inna lau taftah amalas syaitan, karena berkalau-kalau itu taftah, membuka amalas syaitan, membuka amal perbuatan syaitan. Ketika kita berkalau satu kali, maka disitulah setan masuk, maka akan berubah kalau satu itu mengajak kalau kedua, akhirnya kita pun duduk berkalau-kalau. Duduk, kalaulah dulu begini, kalaulah dulu begini, kalaulah dulu begini, akhirnya habislah waktu dan energi hanya berkalau-kalau saja. Itulah yang terjadi umat Islam sekarang. Jadi kalau kita tengok pengamat di televisi, apapun namanya, kita tengok berkalau-kalau, mestinya begini, maunya begini, kalau saja tahun lalu begini, kalau berkalau-kalau. Nah, itu datang dari syaitan. Fa inna lau, kata Nabi, kalau sekali, fa innahu taftah amal syaitan, membuka amal perbuatan syaitan. Apa makna tak boleh berkalau-kalau? Kita dalam keadaan down, melewati masa lalu yang tak sesuai dengan yang diharapkan. Kita punya energi sudah hilang 50, tinggal 50 lagi. Kalaulah 50 yang tersisa ini bisa dimanfaatkan untuk menatap yang ke depan, itu yang lalu bisa hilang. Tapi ketika yang 50 ini dihabiskan oleh kalau-kalau tadi, maka habislah. Yang 50 sudah habis oleh musibah, ditambah lagi yang 50 dihabiskan berkalau-kalau. Lalu apa yang bisa dilaksanakan untuk menatap yang depan? Makanya dalam Islam diajarkan, kalau sudah kita laksanakan sesuai dengan apa yang digariskan Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan Nabi dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka tak boleh lagi berkalau. Kata Nabi SAW, maka ucapkanlah qadarallah, itu semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Fa inna lau, karena kalau itu adalah taftah amal syaitan, membuka amal pergodaan syaitan. Laknatullah alaih. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita kaji subuh ini membuat kita berada dalam satu pilihan. Apakah ingin memilih jadi mukmin yang kuat atau ingin menjadi mukmin yang lemah? Ingin menjadi kuat dalam bidang ilmu pengetahuan atau yang jahil? Kuat dalam bidang finansial atau menjadi miskin? Kuat dalam hal keyakinan atau menjadi kafir? Ini semua pilihan. Kalau kita tengok, hadis ini dimasukkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Qadar, takdir. Ini menunjukkan bahwa umat Islam tak boleh menyerah pada takdir. Seringkali kita dikelirukan pemahaman takdir, bahwa kita ini sudah tersurat, bahwa kita ini sudah tertulis, bahwa tidak ada kuasa. Tengok bagaimana Imam Muslim memahami takdir lewat hadis ini, bahwa di akhir, titik akhir, kalau sudah dilaksanakan disesuai dengan minta tolong kepada Allah, wa in asabaka syai'un, kemudian ditimpa musibah, barulah dikatakan qadarullah. Tapi kalau belum apa-apa sudah ditakdirkan, semua dinisbatkan kepada Allah, ini penisbatannya tak benar. Seringkali Allah takdir itu dijadikan sebagai kambing hitam. Sudah jelas-jelas perbuatannya salah, kesalahannya dari dirinya, kekeliruannya dari dirinya, tapi dinisbatkan kepada Allah. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Ini sudah takdir Allah. Itu tak benar. Itu sama menisbatkan sesuatu yang tak benar, yang batil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita punya dua pilihan, mau jadi kuat atau yang lemah, mau jadi yang dicintai Allah atau tidak. Setelah itu kita berusaha, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau sudah dilaksanakan tetap juga datang yang tak baik, tetap juga tertimpa musibah,
maka kita katakan itu adalah qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketetapan Allah, maka jangan lagi berkalau-kalau, jangan lagi berandai-andai. Karena apa? Karena itu hanya akan membuka pintu masuknya setan ke dalam akal pikiran kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik dari diri saya sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis yang kita kaji subuh ini ataupun dengan masalah lain.